Jadi Hamzah ini Bu, di Mekah itu terkenal orang yang cukup ditakuti Bu, dalam hal berkelahi. Dia waktu itu belum Islam, tetapi mendengar Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal. Dapat dia kabar, Pak, Abu Jahal memukul keponakanmu Hamzah. Mendengar itu, datang Hamzah kepada Abu Jahal, diambilnya anak panah Pak, dipukulkannya ke kepala Abu Jahal. Kemudian sambil melontarkan kata-kata, berani kau memukul Muhammad sementara aku berada dalam agamanya. Padahal belum ada Hamzah masuk Islam lagi itu Pak. Tersebut dia itu, berani kau memukul Muhammad sedangkan aku dalam agamanya. Itulah masuk Islamnya Hamzah paman Nabi. Senang hati Rasulullah Hamzah masuk Islam. Disebabkan apa? Memang kita ini, jiwa kita ini kan berbeda-beda Pak. Ada yang memang pemberani, ada yang memang kuat, ada yang memang keras, ada yang memang lembut. Masuk orang tegas di Islam ini agak disegani Islam jadinya Pak. Nah Hamzah masuk Islam, agak segan orang kepada Islam jadinya. Karena kalau sempat tidak ada lah yang tegas, keras itu Pak, tentu tidak ada kekuatan umat Islam jadinya Pak. Tapi coba kalau ada yang tegas itu kan keras. Inilah yang menyebabkan Islam itu dakwahnya jadi terang-terangan semenjak apa? Hamzah masuk Islam, 3 hari kemudian Umar masuk Islam. Nah itulah yang membuat dakwah Islam ini menjadi terang-terangan. Karena dia ditakuti orang di Mekah. Jadi kalau ada centeng-centeng masuk Islam ini bagus betul. Macam ada atlet MMA dunia yang masuk Islam itu kan, yang sering sama Ustadz Diri Sulaiman, takut orangnya dia Pak. Karena kalau orang Islam ini lembut aja terus hancur Pak. Coba lah Bapak bayangkan kalau orang lembut semuanya, macet tak lampu merah kira-kira? Macet tuh Pak. Pas lampu hijau, Pak duluan Pak, enggak duluan aja duluan. Berapa panjang macet, orang lembut semuanya. Tidak ada orang yang tegas, tidak ada orang yang keras. Jadi dalam Islam ini kan ada kita dengar Bu ya, ayat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi ulama mengartikan itu apa Bu? Keras ada pada tempatnya, lembut ada pada tempatnya, itu maksudnya. Nah jadi Bu ya, waktu perang Uhud ada dendam dari Hindun. Hindun ini suaminya, bapaknya meninggal di perang Badar Pak. Yang membunuh bapak Hindun ini waktu perang Badar adalah Hamzah. Saking dendamnya Hindun ini Bu, dipanggilnya seorang budak yang bernama Wahsy, budak hitam tapi jago main main tombak. Wahsy, kau mau bebas enggak? Sementara bagi seorang budak kebebasan itu segala-galanya. Kau mau bebas? Mau Bu? Waktu perang Uhud nanti tugas kau satu aja, intai Hamzah, tombak dia, aku bebaskan. Mendengar itu maulah Wahsy, ditambah lagi akan dihadiahkan uang. Jadi waktu perang Uhud berkecamuk itu, di saat umat Islam mulai kacau, dia sebetulnya Pak, waktu perang Uhud itu jumlah umat Islam 1000, jumlah musuh 3000. Dalam umat Islam yang 1000 ini Bu, membelot 300 orang. Itu dia Pak. Ada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, berkhianat dia Bu. Jadi dia ikut perang 300 orang, tinggallah 700 lawan 3000. Tapi 700 lawan 3000 pun kacau, 3000 ini dibuatnya.
Nah, jadi orang kafir tunggang langgang lari, ditinggalkannya hartanya di tengah lapangan tuh, ditinggalnya aja lari dia. Nah, melihat harta mereka yang banyak itu, akhirnya berebut harta lawan Islam jadinya, Bu. Sampai yang dikatakan Rasulullah kepada pemanah, apapun yang terjadi di bawah kalian jangan turun. Oh, takut nggak kebagian dia, turun dia semua. Ditinggalkannya lah bukit tuh, Pak. Jadi itulah kalau harta ini ya, Bu, ya, sahabat Rasulullah aja yang udah talak 3 sama harta dunia ini tetap juga kena, apalagi macam kita nih, Pak. Oke, ada orang, Bu, ya, nabrak di jalan, turun dia ngamuk, dia bapak ada otak ya, mata itu kemana pakai, merem mendadak, dikeluarkannya duit 100.000, minta maaf lain kali hati-hati Pak, masalahnya ini kan jalan besar, nanti kena Bapak, tambah 100 lagi Bu. Mungkin saya salah juga Pak, saya tidak nampak Bapak. Bisa, itulah dasarnya duit itu Pak, benar orang jadi salah jadi sahabat Rasulullah langsung turun, nampak harta itu, tinggal pos tuh. Begitu tinggal pos tuh, Khalid bin Walid kan masih kafir Pak, langsung dikepungnya umat Islam. Disitulah kacar-kacir Rasulullah sampai luka-luka di perang Uhud, itulah tuh Pak. Nah, jadi Wahsy ini tugasnya cuma ngintai Hamzah. Begitu dapat dia celah tembak, langsung dilemparnya tombak tuh, kenalah Hamzah. Hamzah dalam keadaan sekarat itu datang Hindun, Bu, dicongkelnya mata Hamzah, dipotongnya telinga Hamzah, dijadikannya mainan kalung, saking dendamnya dia. Dibelahnya dada Hamzah tuh, Bu, ya, digigit-gigitnya jantung tuh, itulah dendamnya tuh. Memang kalau orang dendam ini dalam ilmu kedokteran, Bu, imunitas tubuhnya mati, gampang betul kena penyakit karena tidak ada pertahanan, Pak. Kita ini kan banyak yang pendendam nih, Bu. Ibu udah Ibu maafkan kesalahan Ibu tuh, udah, tapi asal nampak mukanya tuh sakit hati. Dia udah dimaafkan tapi asal nampak tuh sakit hatinya. Payah menghilangkan dendam tuh. Nah, itu yang membuat mudah kena penyakit tuh, karena imunitas tubuh mati, tidak ada pertahanan jadinya. Waktu selesai perang, Rasulullah pun melihat-lihat yang syahid. Begitu dia melihat pamannya, Pak, dalam keadaan mengenaskan, hidung dipotong, mata dicongkel, telinga dipotong, dada dibelah, terucaplah oleh Rasulullah, siapa yang membuat pamanku seperti ini, tertangkap denganku orangnya, akan kubuat pula dia seperti ini. Artinya Pak, Rasulullah dendam. Rupanya Allah marah kepada Rasulullah. Turunlah surah An-Nahl ayat 125. Saya bacakan aja artinya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqitum bih, maka balaslah dengan balasan yang sama dan dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jadi kalaupun kita ini mau membalas, balaslah dengan yang sama. Ditekak orang kepala kita, balasnya tekak pula lagi. Kita yang saya sering bilang kita ini zolim apa, Bu? Sendal kita harga 200.000, hilang di masjid. Doa Ibu apa katamu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendalku. Itu tidak imbang, Pak. Sendal 200.000, kaki orang patah.
Kadang orang maling kok tak infak tu tidak imbang, yang dimaling kok tak infak 300, dia azab dibuat orang. Jadi tidak boleh juga rupa kita seperti itu. Balaslah dengan yang serupa. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dapat pelajaran Rasulullah nih. Kalau kau mau balas, balas yang serupa. Tertangkap orangnya congkel matanya, potong telinga, potong hidungnya. Tapi kalau bersabar, jauh lebih baik. Kalau kau tidak menuntut balas, jauh lebih baik. Nah, itulah yang membuat Rasulullah hilang dendamnya itu. Jadi keluar juga sifat manusia Rasulullah tuh. Siapa yang memperlakukan pamanku sebenarnya, kau buat seperti ini. Cuman datang surah An-Nahl 125 ini langsung sejuk balik hati Rasulullah. Bersabar jauh lebih baik. Rupanya Pak, tidak lama setelah perang Uhud, Wahsy masuk Islam yang membunuh Hamzah. Jujur dia mengakui, ya Rasulullah, aku menyesal, akulah yang membunuh Hamzah, cuman tidak aku yang memotong-motongnya. Kata Rasulullah, aku maafkan kau Wahsy, tapi menjauhlah dulu dariku. Ini salah satu cara Pak. Kalau rasanya jumpa bayang balik, jauh dulu. Memaafkan sudah, tapi jangan kita ketemu dulu. Itu caranya Bu. Ini ketemu juga di masjid kadang Bu, bersalam juga, mata melotot Pak. Aku kok tidak masuk bulan puasa ya, tengoklah. Dia pas bulan puasa aja minta maaf ya orangnya. Mau masuk puasa kan di masjid ada acara itu, dia memusuh juga. Kalau memang belum bisa melupakan, jauh dulu, jangan jumpa. Ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada orang dekat kita jauhkan karena Allah, ada orang jauh kita dekatkan karena Allah. Orang kadang-kadang mikir kan adik beradik ini kan sering tidak bagus gitu. Kadang kalau ngumpul akhirnya bisa sakit hati. Mungkin saudara dekat kita jauhkan karena Allah pun tidak masalah. Bukan memutuskan silaturahmi. Tetap seperti biasa, cuma tidak bisa macam dulu duduk bersama. Kadang ada orang jauh yang kita dekatkan karena Allah. Tentu kita ini mencari orang-orang yang bisa menyamankan jiwa kita. Masa kita duduk sama orang-orang yang membuat iman kita hancur. Nah, inilah indahnya ajaran Islam ya Bu ya. Tidak boleh berdendam, bersabar jauh lebih baik. Nah, itu Rasulullah waktu Hamzah ini meninggal betul-betul terpukul Pak. Rasulullah betul-betul menangisi Hamzah.